diminta datang oleh AF, Minta datang ya kan? oleh AF. Di Polda pada tahun 2016, 23 November, kamu datang nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak ada panggilan pun nggak ada. Nggak ada panggilan dan tidak pernah datang. Tidak Oke, di pernah sini datang. kamu diberikan berita acara. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kau bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Budi. Dan pada video kali ini saya akan kembali membahas terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki yang sampai sekarang masih menjadi misteri dan permasalahannya belum selesai sampai hari ini dari tahun 2016. Nah, ini yang saya bahas adalah terkait dengan kesaksian Dede yang akhir-akhir ini mengungkapkan bahwa Dede ini dulu bersama dengan Aep itu kan sebagai saksi kunci. Dede ini mengakui bahwa kesaksiannya itu tidak benar, ya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan kesaksiannya itu dan berani menanggung resiko yang akan terjadi nantinya, ya. Nah, ini adalah ada tayangan dari videonya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan para notaris. Oke, kita langsung menuju ke videonya yang pertama, guys. Dari rumah saya, Pak. Perjalanan dari rumah ke Polres berapa jam? Ya sekitar 10 menit lah, Pak, nggak jauh. 10 menit ya. Berarti kamu taruhlah di BAP malam hari jam 8. Jam 8. 20.00 kan atau 20.15 Iya. Pokoknya malam hari aja di BAP-nya. Oke. Nah, di berita acara yang ada di apa ini, Pak? Ini putusan. Di berkas perkara Di berkas perkara, kamu di BAP tanggal berapa? Tanggal 2 September jam 9.30 Pagi, bukan pagi tapi malam, Pak. malam. Pak, boleh nggak secara hukum yang di BAP-nya malam hari, kemudian ditulis di berita acara tertulisnya menjadi pagi hari? ya patut diragukan, tidak boleh. Oke, artinya Oke, ini di BAP pertama saja sudah diragukan ya, karena BAP-nya harusnya malam tapi tertulisnya di pagi hari, guys. Kita lanjut dulu. jam BAP ini udah berbohong. Jadi yang berbohong itu bukan hanya kamu. Yang berbohong itu yang membuat berita acara penyidikan. Istilahnya begitu ya? Iya. Oke. Yang berikutnya, kamu di BAP biasa nggak? Ketik, Biasa sama ngetik, Pak. ketik sambil jawab. Cuman jawabannya sudah diberikan oleh Pak Rudiana. Berikutnya, kamu nanda tangan BAP nggak? Tanda tangan, Pak. Tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Segini, kamu benar di BAP di Polda. Nah ini dulu, Pak, tanda tangan BAP. Ini benar, Pak. Itu benar. Ini dia tanda tangan. Ya, Yang BAP ini di tanda tangan ya. benar. Ini tanda tangan. Lihatin tanda tangan. Nah, ini kamu, Ini kamu ya, Iya, tanda tangan ya. ini tanda tangan Dede ya. Ingat ya. Kamu diingat ini tanda tangan Dede, kamu benar di BAP tanda tangan. Oke. Sekarang BAP yang di Polda. Tanggal 23 November. 23 November tahun 2016. Kamu tanda tangan di BAP di Polda. Nggak pernah ke Polda sama sekali. Pada waktu kasus 2016, apakah kamu pernah di BAP di Polda? Nggak pernah sama sekali. Cuma sekali doang itu di Polres. Jadi cuma sekali. Sekali doang. Selama kasus Eki dan Vina itu, kamu cuman dibikin berita acara pemeriksaan hanya sekali Hanya sekali. di Polres pada waktu malam hari. Malam hari. Itu pun dijemput sama AF. Iya. Diminta datang oleh AF, Minta datang kan? oleh AF. Di Polda pada tahun 2016, 23 November, kamu datang nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak ada panggilan pun nggak ada. Nggak ada panggilan dan tidak pernah datang. Tidak Oke, di sini pernah kamu datang. diberikan berita acara. Ya, Pak. Nah, Parahnya juga. dibikin berita acara. Ini para kamu bukan nggak? Saya nggak pernah paham, makanya tanda tangan, Pak. Oh, ini oke. Sekarang tanda tangannya. Ini tanda tangan kamu bukan? Kayaknya bukan dah, Pak. Beda, Pak, dari yang pertama juga tanda tangannya, Pak. Aduh. Ya, itu dia ya. Pada tahun 2016 hanya diperiksa sekali saja di Polres, tapi muncul BAP Polda di berkas perkara, dan menurut Dede ini dia tidak merasa hadir dan menandatangani BAP, ya. Ini makin rumit ya. Jadi BAP-nya saja sudah ada palsuan
terkait dengan BAP-nya. Ini yang memalsukan siapa, nanti kita cari tahu perkembangannya. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Ini terkait dengan press conference ya. Sorry. Bersama dengan Bapak Otto Hasibuan ya, didampingi oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita langsung saja, gak usah dari awal. Terakhir ini, Dede, kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa, Pak. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Setekad saya harus pulang, saya harus terima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke tempat ini? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Nah, ini baru gentle ya, Deddy. Jadi dia tidak dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi, tapi dia hasil dari kesepakatan dengan keluarga. Akhirnya dia mendatangi Kang Deddy Mulyadi untuk minta bantuan dan menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Ya, dan dia siap menerima konsekuensinya. Pak, gimana rundingannya? Teteh, Pak, sebelum sebulan setengah viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy kita? Karena saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy di Instagram. Cuman dia dari respon, Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah, Pak. Jadi teman-teman tahu sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy dengan Deddy membawa ke sini. Oke, saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah, dan keluarga ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya, Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Ya, Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu, Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak, saya siap resikonya, Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas, seperti kehidupan saya kemarin, Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Luar biasa, Siap, Pak. Deddy. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 Ya. terpidana itu, saya siap, Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, sangat siap, Pak. karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kau. Bukan saya, Pak. Terima kasih ya, Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa
dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Oke ya, saya jadi terharu sama keberanian dari pengakuan Dede ini ya. Dia berani menggantikan dirinya masuk penjara asalkan dari 7 tersangka itu bisa keluar ya, menghirup udara bebas untuk menggantikan teman-temannya tadi yang 7. Ini luar biasa buat Dede ya. Mungkin ketika ini tinggal satu saksi kunci lagi ya, si Aep ya, karena Aep juga dari kemarin juga nggak tahu kemana, sudah tidak muncul. Apakah mungkin bersama dengan Pak Rudiana, karena saksi kuncinya dengan Pak Rudiana. Kemungkinan kalau Aep muncul dan mengakui terkait dengan kebohongannya, ini semua kasus ini akan berbanding terbalik dan akhirnya akan dicari kembali apakah ini benar-benar pembunuhan atau kecelakaan murni, atau ada mungkin tersangka lain gitu ya. Ini akan menjadi panjang dan kasusnya nggak tahu arahnya nanti kemana. Tapi ini luar biasa buat Dede ya. Kita patut apresiasi dengan keberaniannya. Dia sudah punya istri dan anak, tapi berani mengungkapkan kebenarannya ya, untuk atas nama kebenaran, karena dia tidak mau menanggung dosanya ya, meskipun dia diajak ya, tadinya tidak tahu menahu tapi diajak oleh Aep dengan bersama dengan Pak Rudiana. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kita tunggu berita-berita selanjutnya, bagaimana perkembangannya nanti ya. Mudah-mudahan akan segera ketemu titik terang dan terang benderang ya, jadi yang salah benar-benar nanti ditindak dan yang ya tidak bersalah nanti segera dibebaskan, seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tulis komentar di kolom komentar teman-teman terkait dengan pendapat yang sudah diungkapkan oleh Dede ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.